akan disampaikan oleh Bapak Sutarji Kalsum Bahri. Tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sutarji Kalsum Bahri, Presiden Penyair Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat Sutarji Kalsum Bahri. Soalnya tadi saya sudah bicara dengan banyak manusia, ribuan orang, tapi mereka semuanya sudah meninggal dunia di kuburan Aril Anwar. Dan dengan beberapa seniman lainnya di situ mendengarkan pembicaraan saya. Bicaranya dalam para seniman yang hidup hanya beberapa orang yang hadir. Dan saya akan mengulangi ucapan-ucapan saya di situ, di sana itu dalam malam ini. Ada hal yang menarik dari para budayaan kita, bahwa seniman Indonesia selalu care terhadap situasi sosial politiknya, situasi bangsanya. Belasan tahun, beberapa tahun sebelum Sumpah Pemuda, para seniman sudah memikirkan akan jadi apa Indonesia ini di dalam sisi budaya. Maka terbentuklah dua front. Front nomor satu adalah pihak yang mengandalkan, menjagokan Barat sebagai acuan budaya Indonesia. Bahkan tokohnya Sultan Takdir Tali Sabana mengatakan, buang saja apa yang di timur, apa yang kita punya, ambillah semua yang di barat, biar kita maju dan sejahtera dan sebagainya. Di sisi lain, lawannya adalah kelompok Sanusi Pane yang berkata, jangan lupakan timur, jangan lupakan budaya sendiri dan budaya-budaya timur, yaitu India, Pakistan, China dan sebagainya itu. Kelompok ini bertahun-tahun berpolemik dan terkenallah dengan sebutan sebagai polemik kebudayaan yang umurnya mungkin 50 tahun begitu. Terus berpolemik, mereka terus beradu wacana. Beradu wacana inilah bertahun-tahun, dan akhirnya wacana adalah tetap wacana. Kalau beradu, ia tidak menghasilkan karya, karena wacana hanya pemikiran-pemikiran yang bukan bentuk karya konkret, karya kreatif. Untuk memenangkan sebuah wacana diperlukan kerja konkret, kreativitas. Teori aja baru blueprint. Blueprint bukan bangunan. Kalau sebuah blueprint baru jadi, baru dikatakan hebat, bagus kalau dia sudah tegak berdiri sebagai bangunan. Begitu juga sebuah wacana kebudayaan, wacana seni, sebelum ia menjadi karya seni, ia belum apa-apa. Dia baru pikiran, dia baru konsep-konsep. Maka muncullah Aril Anwar. Aril Anwar mengeluarkan puisi-puisinya. Puisi itu bersandarkan pada budaya-budaya asing yang ditemukannya, yang diolahnya di dalam dirinya, dalam bacaan-bacaannya. Kelompok yang mempengaruhinya adalah kelompok yang dikatakan oleh para kritikus The Tachtiger. The Tachtiger adalah angkatan 80 di Belanda. Dan disitulah Aril menimba kreativitas, menimba ilmu, dan melahirkan saya sajanya. Ada Aril ini sesuai dengan keadaan zaman. Zaman kita ya, itu zaman muncul individualisme, dia mau apa yang masukkan sebuah munculnya individualisme yang menonjol, yang menunjukkan diri sendiri, yang tidak mau bersandar pada kolektivitas, bahkan dengan subconsciousness dari kolektiviti. Mereka tidak percaya dalam mitos, segala macam dibawa mitologi, segala macam dikurang, tidak terlalu diatur patokan, tapi yang diambil dari dirinya sendiri. Memang saya kira pergerakan ini pada waktu itu memang dengan individualisme. Pada saat itu kita jumpa misalnya ada Aril Anwar, ada di luar adanya Hemingway, adanya filsuf-filsuf individualis, ada semuanya itu sangat mempengaruhi. Dan kemudian di tahun yang maju lagi ada sajak yang seperti Aril Anwar itu, My Way. I know the end is near, and I did it my way. Itu aku tidak boleh, aku mau datang jalan dan aku mau hidup 1000 tahun. I do my way. Itulah aku ini datang jalan dari Frank Sinatra. Itu juga berdekatan dengan jiwa-jiwa Aril Anwar. Itu memang dunia menuju ke individu itu. Itulah yang Aril Anwar adalah anak muda masa itu, anak muda yang remaja,
Dia berkata dalam esainya, bangsa yang remaja ini, negara yang remaja, selalu dia bilang remaja. Memang kita baru merdeka, bahkan baru mulai mau merdeka. Sejak semangat irisan semua itu dari tahun 41, 42 dibikin. Itu baru mulai, baru keremajaan bangsa yang mau tumbuh itu sudah dimulai. Nah di situ keremajaan ini kita baru merdeka dan akan mendapatkan merdeka. Nah itu kesimpulan atau euforia besar terjadi, memang akan mendapat kemerdekaan atau akan merasa dirinya sudah merdeka walaupun belum diproklamasikan. Itu sudah muncul kegembiraan begitu. Akhirnya adalah penyair gembira untuk zamannya. Dialah penyair dalam euforia. Setiap zaman euforia selalu sering, kalau tak salah dalam pengamatan saya, mesti ada penyairnya. Dalam euforia tahun 45 itu Hairil Anwar, dia gembira, dia senang melucu. Dia punya istri itulah, negeri remaja apa namanya, dan dia tidak pernah dikecewakan oleh negaranya, tidak pernah dikecewakan oleh pemerintahnya. Akhirnya itu penyair tidak pernah dikecewakan oleh pejabat-pejabatnya. Waktu itu pejabat bersih-bersih semua euforia. Salil, Soekarno, Hatta, jujur, nggak ada korupsi, tak ada pernah. Sekali berarti, kalau sekarang sekali berarti sudah itu mati keterangan bilang kan. Tetapi kalau sekarang sekali berarti sudah itu korupsi lagi. Nah, itu kan beda. Nah itu Hairil tidak pernah dikecewakan. Makanya Hairil selalu kita bisa bawa Hairil ini. Nama Hairil itu kita bisa bawakan kepada pejabat-pejabat untuk berbagai bahasa sastra untuk berbicara dengan pejabat. Sebutlah Hairil. Maka para pejabat jujur atau tidak jujur, koruptor atau tidak, mereka tidak tersinggung. Semua Hairil tidak pernah menyinggung pejabat. Hairil malah menjaga melindunginya. Ada bilang menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahril. Semuanya orang yang disebutnya itu memang jujur, memang baik. Setelah zaman berlalu itu lain cerita, wallahu alam. Itu cerita lain. Nah, itulah Hairil di ala zamannya. Kemudian kita lihat juga zaman tahun Orde Lama tumbang. Kita ada penyair euforia zaman itu Taufik Ismail. Taufik Ismail itu adalah penyair yang sangat gembira euforia terhadap kejatuhan Orde Lama, dan dia membuat saja kita lihat dengan euforia terhadap mahasiswa yang 3 anak kecil di Salemba malu-malu itu segala dan sebagainya. Nah itu penyairnya dari Bakatan 46. Begitu kemudian datang lagi euforia berikutnya 98 di Senayan direbut sebelum PPR itu. Nah itu penyair kita lihat pada waktu itu, mungkin kalau saya tak salah itulah Wiji Tukul. Wiji Tukul ada euforia pada zaman itu. Manakah ada penyairnya setiap zaman, begitulah. Nah Hairil ini adalah penyair yang kita bisa senang berpaut kepadanya, karena yang dia belanya itu adalah zaman yang memang sangat lurus, sangat jujur, sangat murni, sangat pure, sangat murni itu. Hairil, saya kira inilah menyebabkan Hairil ini bisa besar. Juga kejujurannya, semangat yang dia mengambil bidangnya saja, praktisi. Penyair yang praktisi itu Hairil Anwar, dia praktisi menulis saja, dia tidak berteori. Tidak ada teori puisi dari Hairil. Dia tak punya esai-esainya biasa-biasa saja, dan dia tak perlu itu. Pemikirnya sudah ada sebelumnya, sudah diciptakan jauh sebelumnya, yaitu Takdir Ali Syabana dan kawan-kawan. Itulah pemikirnya, para polemik kebudayaan yang bersisi barat itu. Nah, itu yang memikirkan, mengacukan kebudayaan, dan Hairil yang meneruskan dengan bukti, dengan ciptaan-ciptaan yang bukti ini. Dan itulah. Dan kemudian kita lihat bagaimana zaman itu kekurangan mungkin kalau kita cari ialah masih adanya Minderheid kompleks budaya. Rasa Minderheid kompleks ini, rasa minder ini terjadi karena dapat dilihat di surat kepercayaan gelanggang. Surat kepercayaan gelanggang itu adalah semacam kredo, ada dari Rifai Aprim, Asul Sani, Hairil Anwar. Surat kepercayaan itu minta-minta budaya barat. Kami adalah ahli waris kebudayaan dunia. Seolah dengan minta-minta ahli waris kebudayaan dunia. Padahal zaman berlalu dan sekarang kan itu tidak lagi populer ahli waris. Ingin minta-minta bagian dunia itu, malahan angan-angan sekarang adalah sedang tidak diucapkan atau memang diucapkan, ingin memberi kepada dunia. Kita berharap mendapat hadiah Nobel, memberi sesuatu pada dunia, mengharap ini itu dari dunia dan sebagainya itu.
Nah, ini sebenarnya suatu yang baik, motivasi yang baik, asal bisa disehat-sehatkan aja, jangan sampai melenceng dan sebagainya menjadi sesuatu yang tidak pada porsinya, saya kira. Dan padahal ada satu hal yang kemudian di zaman ini tidak ada lagi di Hairil, yaitu kesadaran bahwa Hairil kita sebut Hairil berarti pemberontakan ya, yang tidak peduli, pokoknya dia I do what I do, apa yang saya lakukan, apa yang akan dia lakukan in my way, dengan caraku, aku. Tapi itulah zaman Malin Kundang, dia melawan ibu tradisi dan sebagainya, itu zaman Malin Kundang kebudayaan itu. Hairil merantau ke kebudayaan asing dan kaya, jadi pedagang kaya kebudayaan. Dia menjadi penyair kaya imajinasi karena dia mengambil barat itu. Dia pulang ke kampungnya, dia konflik sama orang tuanya, sama ibu kandungnya konflik. Dia tidak konflik, tapi dia menolak dan itu sebagainya. Nah, inilah masa yang kata Gunawan Muhammad bilang, potret penyair sebagai Malin Kundang. Saya kira masa yang dikatakan Gunawan Muhammad itu jauh sudah tidak ada lagi. Penyair sekarang mulai tahun 70 mencari sisi diri sendiri, mencari ibu tradisinya, mencari ibu sejarahnya, ibu jiwanya, bahkan ibu arwahnya, ibu-ibu. Itulah penyair yang sekarang ini, mencari ibu tradisinya. Mereka tidak lagi ingin di sapa-sapa barat begitu, tetapi mereka mencari diri sendiri, mencari ruh, grassroots, akar, mitologi, dan subconscious collectiveness, kesadaran bawah sadar kolektif yang ada di mimpi, di dream, antu-antu balau yang ada di dalam diri kolektif. Itulah yang dicari dan dituliskan. Dan kita melihat pada tahun 70 itu Rendra memantaskan dengan baju surjan dengan gaya Jawa, Arifin Sindur dengan gaya masyarakat Cirebon yang ditampilkan, Putu Wijaya dengan kebaliannya, kemudian Dharma Yatman. Nah, ini unik Dharma Yatman ini. Dia membuat puisi dengan 3 keakraban. Dia menulis dalam bahasa Indonesia juga, dalam bait berikutnya, dalam alinea berikutnya dia menulis dalam bahasa Jawa, dalam alinea berikutnya dia menulis dalam bahasa Inggris. Ada 3 keakraban di dalam dirinya, karena memang begitu. Dia orang yang merantau, dia lama di Hawaii, dia bahkan pacaran dengan orang-orang asing segala macam. Ada keakrabannya kepada dunia itu, dan dia tulis begitu saja sejak karena dia akrab. Jadi bukan mengada-ngada, jadi tidak artifisial. Keakraban itulah pada akhirnya akan menjadi bagian sah daripada mengekspresikan sini, karena keakraban itu akan melahirkan peningkatan makna yang hidup-hidup, meningkatkan makna kata-kata. Karena menulis puisi pada dasarnya adalah memberikan pertambahan makna kepada kata-kata, memberikan pertambahan makna kepada kata-kata. Itulah kreativitas. Kreativitas bukan bangga kepada alam kita yang subur, yang kata kus-plus dilempar daun pohon singkong, tongkat singkong jadi buah singkong hidup. Itu bukan kreativitas, itu alam, itu biasa-biasa aja. Itu pekerjaan animal. Hewan juga begitu, dia lahir besar. Hewan lahir jadi bapak hewan, tetapi manusia lahir nanti tercipta bapak manusia, pemimpin bangsa. Jadi bapaknya lain, tidak bapak hewan, tidak bapak manusia, tapi bapak dari kemanusiaan. Itulah orang-orang besar itu. Itulah orang yang memberi keluhuran pada bangsa ini. Itulah yang sebenarnya terjadi. Yang itulah namanya yang kita sebutkan peningkatan makna kehidupan. Peningkatan makna kehidupan sebenarnya peningkatan kata-kata, makna dari kata-kata. Karena makna dari kata-kata. Karena kata-kata kalau dalam puisi jelas sekali kelihatan bagaimana penempatan peningkatan makna kata-kata. Kata durian, kau lihat durian di pasar, kalau kau tulis di sajakmu, itu jangan disangka sama. Kalau sajakmu memang bagus, durian di dalam sajak, durian di luar sajak udah lain. Mesti ada peningkatan di durian yang di sini. Kalau tidak ada peningkatan, itu namanya tidak ada puisi. Kalau sama aja itu namanya fotokopi, bukan puisi. Puisi adalah memberikan peningkatan makna yang lebih kepada kelebihan. Kelebihan makna itulah yang menjadikan manusia berharga. Malaikat tidak mengingat peningkatan. Malaikat suruh diam di situ 1000 tahun. Bergerak, cabut nyamannya, cuma begitu aja. Tidak seperti manusia. Manusia melakukan pengolahan. Manusia melakukan perubatan. Dan manusia dengan berbuat gitu, manusia lebih tinggi. Manusia kelihatan kebenderaannya.
dia punya sendirinya sebagai flag of humanism, flag kemanusiaan, kebenderaan. Kalau kebenderaan itulah yang kita cari. Kita jangan melihat bangsa Indonesia benderanya cuma merah putih. Itu baru itu saja yang kalian lihat. Sebenarnya di balik itu ada bendera yang lain pada kita. Itulah dia. Kita sering mengatakan Fatmawati menjahit bendera 24 jam atau berapa untuk besok proklamasi yang menjahit bendera Sangsaka merah putih. Tetapi kita para penyair, kita para seniman menjahit bendera kata-kata, kita menjahit bendera batin kita, dari seluruh badan kita, dari seluruh jiwa kita, dari seluruh biografi kita, dari seluruh sejarah kita, dari seluruh grassroots kita jahit, dan kita jahit terus itu bukan 24 jam, bukan sehari semalam, tapi seluruh hidup kita. Kalau umur kita 27 tahun kayak Ariel, ya 27 tahun lah. Kalau umurnya seperti saya, insya Allah 82 tahun, ya 82 tahun lah. Itulah. Nah, itulah yang dilakukan, itulah yang dilakukan. Tapi Ariel beruntung, dia dimati mudahkan oleh Tuhan. Ketika kau dimati mudahkan, tidak ada lagi problem dunia. Ariel tidak bisa bersedih. Ariel tidak akan bersedih atau kecewa melihat ada orang yang diagung-agungkannya, orang-orang yang dikagum-kaguminya menjadi koruptor, menjadi pengkhianat, menjadi bermain dengan berselingkuh dengan leadership dan sebagainya. Misalnya, Ariel tidak tahu itu karena dia rasa orang bersih semua. Kalau dia di akhirat disuruh bersaksi, apa menurutmu penjabat Indonesia? Pasti ada jawab, oke aja bersih Pak, dia daripada malaikat. Tapi kalau kita payah menjawab begitu, mau bilang A, mau bilang B, salah pula kan. Jadi begitu. Makanya sekarang mereka yang hidup kita yang lebih panjang umurnya menjadi tantangan yang lebih sulit, akan berlipat ganda pula kesulitan itu. Akan banyak hal-hal yang sulit yang kita jual, dan bangsa ini kita lihat terus saja begini, terus saja bertengkar, padahal bukan sembarang-sembarang, sudah 75 tahun lebih merdeka. Memang bangsa ini adalah adik saya negara ini. Jadi saya lahir 41, Indonesia lahir 45 kan, kelas adik-adik. Tapi kelas adik-adik ini tak bisa diajar, dia belajar jalan sendiri. Nah itulah yang terjadi saudara. Bagaimana kita ini mencoba membuat bendera tadi, bendera jiwa kita masing-masing, bendera jiwa sehingga bisa dipajang di dalam batin, bisa dibenderakan, ditumbuhkan dalam batin. Mungkin tidak berkibar gagah, tapi merunduk, berkibar dengan rendah hati, berkibar dengan tawadu, merendah hati, mengetahui bahwa banyak hal-hal yang belum bisa dikerjakan. Itulah bendera, itulah kreativitas itu. Ialah mencipta yang saya katakan intinya adalah penegakan makna, pemeramaan makna, penciptaan makna, sehingga bangsa itu besar karena benderanya. Kenapa Samsung, kenapa Korea bisa menjadi besar? Padahal dulu waktu Perang Dunia Kedua dia sama-sama bertumbuh sama kita, dari nol juga, sama-sama dijajah Jepang juga, tapi dia bisa maju karena mereka cerdas, mereka smart, bikin smartphone Samsung, besok bikin smartphone lagi, smartphone yang berikutnya lebih A1, A2, A9, A29 apa terus. Itu semuanya ada peningkatan mana. HP yang pertama lebih ditingkatkan maknanya pada HP yang kedua, pada HP yang ketiga, terus ada peningkatan makna, terus ada peningkatan makna. Itulah yang dinamakan kehidupan dunia, yaitu memberikan makna kepada kehidupan, memberikan makna kepada kehidupan sama memberikan lazatnya kemanusiaan, Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban, nikmat apa yang kalian pustakan wahai manusia dan jin. Wahai manusia dan jin, lihat nikmat apa yang kalian dustakan. Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban, nikmat yang kalian dustakan karena kalian tidak berusaha. Kalian bangga kalau kalian subur, singkong ditaruh lempar jeruk singkong, itu kera monyet pun juga bisa begitu, dia lempar juga jangan tumbuh. Tapi bukan itu. Bagaimana singkong jadi nuklir, bagaimana tanah, pada kita dari tanah bisa jadi logam, dari tanah bisa jadi spear, tombak untuk melawan mastodon, untuk melawan ditekan apa namanya, dinosaurus semuanya itu. Dari tanah airnya menjadi batu mulia jadi emas, jadi apa. Nah itulah peningkatan makna dari tanah, itulah peningkatan makna. Jadi kalau kau bilang manusianya lemah, itu dari tanah, ya jangan berhenti dari tanah. Coba kau lahir jangan jadi tanah, terus ciptakan tanah yang kau dari tanah itu, kau jadi mulia, sehingga kau jadi mulia, logam mulia, jiwa mulia, kata-kata mulia, semua menjadi mulia. Kemuliaan itu hanya bisa kalau kau taruhkan dirimu kepada kemuliaan itu. Ada keterhubunganmu dengan kemuliaan, apa zat yang mulia. Itulah yang diadakan, yang kita pelajari dalam tasawuf. Saya kira itu banyak yang mau saya katakan lagi, tapi ya sudah aja lah ya. Ya sudah aja. Ayo,
Saat kita bersedih, saya sebenarnya bersedih buat begini. Saya bersedih. Kita punya gedung yang begini hebat, ya. Banyak sedih. Kita berguna udung ini, tetapi kena hujan kita nyisir. Kita ada gembel. Yang lucunya lagi, ada pejabat juga di sini geser. Nah, sedih. Dan lebih sedih lagi, saya tak bisa ikut berjuang sama kalian yang muda-muda. Saya sudah terlalu tua, lelah saya. Sebab saya pikiran saya makan sehari-hari aja udah susah betul. Jadi saya sedihnya 2 kali sedih. Sedih melihat diri sendiri, juga sedih melihat keadaan gini. Lucu sekali, ada gedung hebat begini-begini. Kita lari main kayak gembel. Lalu kami lebihkan. Tetapi apakah kita merasakan itu? Nah, nanti di rumah tidur, pikirkanlah itu. Itulah masalah kita. Itulah kesenian. Mana perhatian pada kesenian? Mana pejabat-pejabat itu? Ari Ailil Anwar. Coba cari suara, pergi ke menegur penyapa-nyapa arwah Ailil Anwar kayak itu yang bakal calon presiden itu, Alpres itu. Anak approach kebudayaannya, nggak ada, karena Pak Memang kebudayaan tak menghasilkan duit, jadi tak mungkin. Lebih baik dekat cukong-cukong kan? Itu, ya Allah, sebelah sampai situ adalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Bila peluru menembus kulitku, ku akan meradang meredam. Tok 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 luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang perih. Aku akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang perih dan ku akan hidup 1000 tahun lagi. Thank you.